Guess who's back? Yes, I've been missing from YouTube for 3 years. Ironic how 3 years ago I made a video about preparing for high school and now I'm actually graduating. Tapi untuk di video kali ini aku bakal ngasih kalian tips dan tricks aku dalam surviving this 3 years of massive kesibukan yang non-stop and kegiatan yang tidak ada hentinya di dunia SMA. High school is harder than you thought, but we can make it easy for you. So grab your drink, grab your snacks, and let's get into it. Disclaimer, semua yang aku bicarakan di video ini dan semua yang aku sharing di video ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku selama di SMA. Jadi kalau misalnya kalian mau terapkan ke kehidupan kalian, tolong disesuaikan aja ya. Satu hal yang krusial banget yang pengen aku langsung bahas adalah kamu harus tentukan kamu interestnya kemana atau passion kamu apa. Kalau misalnya kelas 10 kamu sudah dapat interest kamu apa, good for you. Kalau misalnya kamu masih belum menemukan passion kamu apa atau kamu sukanya gimana, that is the time for you to start researching atau coba cari-cari. Bisa ikut organisasi, mungkin ikut ekskul di sekolah, atau mungkin kamu rediscovering hobi yang pernah kamu lakuin dulu tapi kamu udah jarang lakuin sekarang. Mungkin kamu bisa resurface that hobby in SMA. But the thing is, kalian harus temukan satu hal atau beberapa hal yang buat kalian tuh enjoy. Kenapa aku bilang ini hal krusial? Karena ini berpengaruh banget sama major atau jurusan yang akan kalian pilih nanti pas mau kuliah. Like my friends and teachers used to say, kalian jangan sampai salah jurusan. Ini juga bakal memudahkan kalian untuk memilih kelas peminatan nanti pas kelas 11 kalau misalnya kalian kurikulum merdeka, dan boosting your grades. Nilai itu penting banget teman-teman, dan kalian nggak boleh ngeremehkan sekalipun tentang nilai kalian. Apalagi kalau misalnya kalian mau apply ke university lewat jalur undangan atau jalur SNBP. Nilai semester 1 sampai semester 5 itu benar-benar crucial banget. Saran aku buat kalian yang masih kelas 10 sama 11, tolong maintain nilai kalian, tolong keep your grades stable. Kalau misalnya nilai kalian udah tinggi, jangan sampai anjlok teman-teman, karena itu susah banget buat naikinnya. Kalian harus fokus untuk ningkatin nilai kalian, apalagi ngejar nilai ya. Karena cara ningkatin nilai itu sebenarnya caranya banyak sih, tapi salah satu yang masih works bagi aku adalah kalian harus rajin, aktif, dan disiplin. Ini nggak melulu tentang aktif ke guru atau kayak jadi anak emas. No, aktif di kelas itu maksudnya setiap kalian ada kerja kelompok, kalian selalu memberikan kontribusi yang seimbang sama member-member kelompok kalian yang lain. And then ngumpulin tugas tepat waktu juga berpengaruh. Kalau misalnya guru kalian adalah guru yang disiplin. Jadi sebenarnya tergantung sekolah sama tergantung guru masing-masing. Jangan sungkan juga buat nanya pendapat ke guru kalian. Mereka pasti selalu open kok, karena mereka yang ngasih nilai kalian buat kalian daftar kuliah. Jadi use that chance while still there. Tapi jangan sampai kalian dibilang penjilat ke guru ya. No, everybody hates being a sucker and everybody hates a sucker. So keep it balanced between your activity di kelas sama activity di luar kelas juga. Oh, and one more thing, attitude. Attitude itu dinilai banget sama guru, jadi please keep your attitude nice, kind, sopan, ramah, senyum, salam, semua 5S, 7S itu kalian harus lakuin, oke? Okay? Oke, ini angle-nya agak ganti karena tadi aku terlalu dekat sama kamera. I might scare you, okay? Since high school adalah tempat kita untuk mencari jati diri kita, untuk mencoba hal baru, gak ada salahnya buat kalian untuk ikut serta dalam lomba-lomba ataupun ikut join ke organisasi, buat nambah pengalaman dan portofolio kalian juga. Entah itu organisasi di dalam sekolah, kayak OSIS atau MPK, ekskul, atau mungkin organisasi di luar sekolah. Selain bakal nambah pengalaman kalian dan nambah kegiatan di portofolio kalian, ini juga bakal ngelatih soft skill kalian, dimana kalian bisa belajar cara berpikir taktis, cara bekerja sama, atau mungkin cara memimpin suatu organisasi. And in my opinion, ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk pas kita di dunia kuliah, karena di dunia kuliah itu jauh lebih luas daripada SMA, guys. And based on my personal experience, aku selama SMA itu aku ikut organisasi, tapi bukan organisasi di sekolah, tapi organisasi di luar. Aku bahkan buat sebuah komunitas, and it does shape me for the person I am today. Aku jadi terlatih untuk public speaking, aku jadi bisa berpikir secara taktis, aku bisa memecahkan masalah secara cepat. It definitely helps you a lot, apalagi nanti di dunia kuliah kalian bakal benar-benar sendiri di sana, nobody will help you there. So yeah, itu bakal benar-benar melatih kalian dan membantu kalian di masa depan.
Ikutan lomba-lomba yang bergengsi juga membantu banget loh, karena sertifikatnya bisa kalian pakai untuk daftar ke universitas. Tapi make sure lomba-lomba yang kalian itu adalah sesuai dengan passion kalian. Which brings to our next segment, jangan FOMO. FOMO itu boleh sebenarnya, tapi sesuaikan dengan passion kalian sendiri. Ini aku cerita aja pengalaman aku. Aku selama di SMA selalu suka ikutan lomba. Semua lomba aku ikutin. Because I'm curious about everything. Jadi aku coba semua lomba. Aku ikut lomba debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia. Semua aku ikutin. Dan apa? Akhirnya aku kewalahan. Aku juga sempat dilema antara apakah aku pengen tetap di desain atau aku pindah ke hubungan internasional. Sometimes it's okay to try new things. Mencoba hal baru itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian memang menemukan passion kalian di situ, kalian lanjut. Kalau misalnya itu bukan passion kalian, aku sarankan kalian fokus ke what do you want to do, what you actually want to do, bukan cuma coba-coba doang. FOMO terhadap passion kalian itu justru bagus karena bisa nge-boosting portofolio kamu tadi. Apalagi kalau misalnya kamu konsisten, misalnya kamu memang suka debat dan kamu ikut semua lomba debat yang pernah diselenggarakan, dan mungkin ada beberapa kali menang, dan di dalam portofolio kamu itu, kamu bakal dinilai, oh ternyata anak ini konsisten dengan apa yang dia suka. Again, sekali dua kali kalau misalnya kalian mau coba hal baru yang berbeda dari passion kalian, it's okay. Tapi kembali lagi ke jalan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian diajak teman, kalau misalnya itu memang kalian interest, ya nggak apa-apa. Which brings me to my next topic. Jangan pernah memutuskan sesuatu karena kalian ikutan teman. Your life is dependent on your choices, and their lives are dependent on their choices. Jadi, semua orang punya jalannya masing-masing. Aku sering banget dengar cerita ini dari temen aku, entah itu milih kelas pilihan ataupun jurusan di kuliah. Jadi please tolong jangan ganti pilihan kalian atau nentuin pilihan kalian karena bestie kamu ada di situ. Don't. Semua orang punya jalannya masing-masing, oke? Alright, we're finally entering the end of the video. Mungkin ada satu hal lagi yang mau aku bahas habis ini, dan aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ini tentang how can you pick your major, atau gimana cara kamu milih jurusan kamu. My dear friend, Faris Akwinata, pernah buat konten yang nanyain, kamu lebih milih jurusan berdasarkan idealis atau realistis ya? Kalau realistis itu pastinya sudah sesuai dengan kemampuan kamu, tetapi belum tentu jurusan itu adalah jurusan yang kamu mau. Dan kalau untuk idealis, sudah pasti jurusan ini yang kamu mau, tapi kamu belum tentu bisa, atau kemampuan kamu belum mencukupi untuk masuk ke jurusan itu. Dulu, waktu dia buat konten itu, aku jawab aku idealis, karena aku 3 tahun berturut-turut tidak berpaling dari DKV. Tapi setelah aku sadar, dan melalui semua trial and error dalam applying in university, I would say 50-50 is the best choice ever. Kalian harus balance antara apa yang kalian mau dan apa yang kalian bisa. And sometimes, gak semua hal yang kalian mau itu terwujudkan. Atau gak semua hal yang kalian mau adalah yang kalian butuhkan. Jadi, apapun yang kamu pilih nanti itu harus balance. Artinya, kemampuan kamu itu mencukupi untuk masuk ke bidang itu, dan juga kamu ada sedikit passion atau enjoyable moment kalau misalnya kamu mau masuk ke dalam jurusan tersebut. And lastly, aku cuma pengen reassure kalian kembali. Mungkin dari tadi aku ngomongnya tentang akademik dan segala macam masa depan. It might seem a bit overwhelming for you. But in the end, high school adalah tempat dimana kita mencari jati diri kita itu siapa, kita sukanya apa, dimana kita bertemu teman-teman dari berbagai daerah, bertemu guru dengan berbagai macam model, dan other activities atau other pengalaman yang mungkin kalian rasain dan aku tidak rasain. High school can be a bit weird sometimes. So, what I can say is, just be yourself. Jangan mencoba untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang bukan kamu. Because in life, when we just be ourselves and try our best, sometimes the results came faster than we think of it. Bahkan, not all friendship and relationship can work selama kalian di SMA. Intinya, kalian bakal merasakan banyak hal. Kamu hanya perlu fokus dengan diri kamu sendiri dan masa depan kamu, and you gotta work for it and never give up. I think that's all for me. Sekarang, let's just get into your questions, I guess. I'm using my laptop to read your questions because I'm filming with my phone, okay? Alright, let's go. Kak, tips persiapan SNBT-nya dari awal kelas 12 dong. Jujur, aku nggak ikut SNBT. I think that's the most crucial kesalahan yang pernah aku lakuin di tahun ini. But yeah, aku nggak ikut SNBT. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman aku, pertama, banyak pelajarin soal-soal di TO. Karena kata teman-teman aku, yang tahun ini, soal-soal UTBK itu yang banyak keluar itu adalah soal-soal yang mirip-mirip di TO. So, I think you should try that. Kalau untuk
persiapan atau range persiapannya itu maybe start early. It's okay to start early, entah itu di awal kelas 12 atau di akhir kelas 11 semester 2. I think my word of advice is kalian harus sering banyak latihan soal, entah itu dari TO atau dari bank soal UTBK, karena dengan kalian terbiasa ngerjain soal-soal yang ruwetnya minta ampun, kalian bakal terbiasa nanti pas hari H. Gimana cara kakak nyeimbangin kehidupan anak sekolah dan konten kreator? Time management. Jujur, time management aku tuh agak ribet dan agak berantakan. Ibaratnya aku selalu mikirkan sekolah adalah prioritas dan my content is secondary. Jadi aku selalu memprioritaskan sekolah, apalagi tugas. Ya, ini juga masuk ke untuk time management kalian sebagai student. Sekolah itu nomor 1, sisanya nomor 2. Untuk experience atau organisasi itu kalian bisa lakukan, misalnya kalian punya waktu senggang atau misalnya kalian memang gak ada tugas lagi. Yang penting tugas sekolah kalian itu diselesaikan dulu. Ya, aku selalu memprioritaskan kalau sekolah itu nomor 1 gitu. Ya, singkatnya begitu deh. Mai, gimana kamu bisa survive dan bodo amat sama semua omongan jahat orang lain terhadap diri kamu sendiri? Sometimes I just don't dengerin mereka. Kayak, aku gak dengerin mereka kadang. Kalau misalnya komentar itu positif, berarti kritik ya. Aku simpen dan jadikan itu refleksi bagi diri aku. Kalau misalnya apa yang mereka, if they're talking shit about me, and it's all bullshit, dan mereka nggak tahu kebenarannya kayak gimana, dude, why would you even hear them? Like, don't listen to them. Karena kalau misalnya kita terlalu dengerin omongan orang, apalagi yang jahat-jahat kayak hate comment, itu bakal ngerusak kayak mental kalian gitu loh. Kalian bakal kepikiran, overthinking, and your anxiety pops up, and so on. Selama apa yang aku lakukan itu tidak melanggar norma, hak asasi manusia, dan lain-lainnya, I think I will be fine. Ya, this is a tip for you. Kalau misalnya kamu punya haters atau sering dapat hate comments atau mungkin dapat teman yang suka julid sama kamu, don't listen to them. They're just jealous of you. Kak, waktu SMA kakak ikut bimbel nggak? Kalau iya, gimana cara maintain waktu untuk bimbel sama outdoor activities? Kalau enggak, gimana cara cari waktu belajarnya biar nggak keteteran sama kegiatan lain? Like I said before, time management and priority. Oh ya, by the way, aku nggak bimbel. Dari SD sampai SMA, aku nggak ada bimbel sama sekali. Tapi kalau misalnya untuk waktu belajar itu, aku selalu nyediain paling nggak 1-2 jam tiap malam mungkin untuk baca buku, at least nge-review materi dari guru aja sih. Because I stopped doing that Pomodoro thing, kecuali untuk ngerjain tugas ya. Tapi untuk belajar, I stopped doing that because I feel like it makes me ngantuk. Again, it's about priority. Kalau misalnya kalian memang memprioritaskan nilai kalian, berarti sekolah, bimbel, dan kegiatan kalian yang lain. Kalau misalnya kalian gak terlalu peduli sama nilai kalian, which jangan sampai kayak gitu, berarti kalian menurunkan posisi bimbel dari nomor 2. Oh ya, also aku lupa, kalian jangan sampai keteteran atau kewalahan dalam ikutin organisasi atau ekskul, karena balik lagi ke kalian kan dampaknya. Jadi jangan sampai sakit. Please find your time. Kalau misalnya kalian memang gak punya waktu untuk ikut organisasi atau apa, jangan dipaksa, karena dampaknya bakal balik ke kalian. Menurut Kak Myra, kelas 12 sekarang lebih baik tinggalin apa aja? Toxic environment. I'm serious. I'm kidding. But yeah, toxic environment. Toxic environment ini gak hanya kayak dalam friendships or relationships, tapi juga habit kalian, toxic habit kalian. Misalnya gini, kalian suka atau kalian sering males-malesan di kamar. Tinggalin, karena kalian bentar lagi mau lulus. Terus kalau misalnya kalian dapat di pertemanan yang mungkin suka ngejulitin kamu atau mungkin ninggalin kamu atau suka, tinggalin. No, okay? Don't be in that like situation. Cukup tinggalin hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri. Entah itu kegiatan yang mungkin bagi kamu itu nggak dapat benefit apa-apa, terus pertemanan kamu yang kurang baik, atau mungkin your toxic relationship with your ex that you keep texting back to back. Don't, honey, don't. Kebiasaan kamu yang buruk, mungkin suka begadang atau tidur malam, atau mungkin suka ngerjain tugas telat, tinggalkan. Semua toxic things, toxic habits, toxic environments, leave it. Alright, I think that's all. Oh my god. Wow, this has been a video. And I actually enjoy doing this video. Bagi teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang educations, or mungkin kalian mau minta saran ke aku, I'm very open in my DMs. Just DM me on my Instagram @myrachu. I'm very open because I love chatting with you guys. Aku suka banget bertukar pikiran. Mungkin dari kalian ada yang punya saran buat aku di dunia perkuliahan, atau mungkin ada cara lain kalian untuk surviving high school yang mungkin kalian bisa sharing ke aku, dan aku mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain juga.
So yeah, feel free to chat me kalau misalnya kalian perlu saran atau mungkin mau tanya-tanya sesuatu tentang high school or maybe other things. That's all from me. Thank you so much for watching my video and I will see you next time. Goodbye!